Rina menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara pegunungan yang sejuk. Namun, yang ia dapatkan hanyalah aroma yang berat dan tebal, seperti kabut manis yang tak pernah hilang. Itu adalah aroma gula kelapa yang dimasak, karamelisasi yang dalam, dan sedikit bau asam dari santan yang mulai memudar, inti dari dodol Garut. Namun, di kota kecil tempat ia menjejakkan kaki, aroma itu terasa terlalu intens, terlalu mencekik. Ia seakan tidak menghirup udara, melainkan menghirup sirup gula. Sebagai jurnalis investigasi muda dengan reputasi kegigihan, Rina datang ke Garut bukan untuk berlibur, melainkan untuk meliput sebuah fenomena aneh yang mengguncang industri kuliner lokal. Sebuah pabrik kecil bernama Pabrik Dodol, Sari Manis, tiba-tiba meledak popularitasnya. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, Sari Manis, yang tadinya tidak dikenal, berhasil menguasai pasar dodol regional, bahkan menyingkirkan merek-merek legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun. Kisah sukses yang terlalu cepat ini terasa palsu. Keberhasilan yang terlalu sempurna selalu meninggalkan jejak kejanggalan, dan Rina, dengan instingnya yang tajam, datang untuk mencari jejak itu. Pabrik Sari Manis terletak di ujung jalan berliku, jauh dari keramaian pusat kota. Bangunannya terbuat dari bata tua yang menghitam, beratap genteng coklat kusam yang ditumbuhi lumut. Sekilas, bangunan itu tampak seperti gudang penyimpanan tua yang nyaris roboh. Kontras dengan kesuksesannya yang serba modern di majalah-majalah bisnis, pabrik ini terasa vintage, bahkan terkesan suram. Tidak ada plang nama yang mencolok, hanya tulisan cat yang pudar di atas pintu besi yang selalu tertutup rapat. Keanehan pertama yang Rina catat di buku saku kecilnya, pabrik ini hanya beroperasi di malam hari. Pukul 6 sore, saat pabrik-pabrik lain memadamkan lampu dan mengirim karyawannya pulang, pabrik Sari Manis justru mulai menggeliat. Dari celah-celah ventilasi, asap tebal beraroma gula panas mulai mengepul, dan bunyi mesin pengaduk dodol yang berat mulai terdengar, berirama lambat dan monoton seperti detak jantung raksasa yang kelelahan. Rina telah menyewa sebuah kontrakan tua yang terletak beberapa ratus meter di seberang pabrik. Dari sana, ia bisa mengamati dengan jelas. Ia melihat puluhan pekerja datang, semuanya laki-laki parubaya, bergerak tanpa banyak bicara. Mereka tidak tampak bahagia, tidak tampak bangga, melainkan tampak kosong. Pada malam kedua pengamatannya, Rina memutuskan untuk lebih dekat. Ia menyamar sebagai seorang peneliti dari universitas yang tertarik pada metode produksi dodol tradisional. Ketika Rina menyentuh dinding luar pabrik yang dingin, indera penciumannya kembali diserang. Aroma dodol yang seharusnya mengundang selera kini terasa memberatkan, hampir seperti bau pemanis buatan yang disuntikkan secara berlebihan, dan yang lebih mengganggu, ia menangkap sedikit aroma lain. Bau yang tipis, mirip karat besi atau sesuatu yang berbau amis, tersembunyi di balik selimut gula yang tebal. Rina berbalik, merasa perutnya mual, ketika ia berpapasan dengan seorang pria tua kurus yang duduk di bangku kayu lapuk di bawah pohon beringin. Pria itu tampak marah dan frustrasi. Dia adalah Pak Hasan, seorang mantan pengusaha dodol kecil yang bisnisnya hancur setelah Sari Manis muncul. Awalnya Pak Hasan enggan bicara, namun setelah Rina menceritakan kejanggalan yang ia rasakan, air mata keputusasaan mengalir di pipi pria tua itu. Pabrik itu bukan hanya soal resep, Neng, bisiknya, suaranya parau dan bergetar seperti daun kering. Keuntungan mereka tidak masuk akal. Mereka tidak pakai akal sehat, mereka pakai cara kotor. Rina mendengarkan dengan saksama. Maksud Bapak penglaris? Pak Hasan mengangguk kaku, matanya menatap tajam ke arah pabrik Sari Manis yang kini diselimuti asap tebal. Bukan sekadar penglaris biasa, Neng. Penglaris yang meminta tumbal. Ada sesuatu yang ditanam di bawah kuali raksasa mereka. Sesuatu yang haus, dan yang diberi makan bukan cuma gula dan santan, tapi juga nyawa dan energi manusia. Rina, si jurnalis skeptis, merasakan tengkuknya merinding. Ia berusaha mencari celah logika, tetapi tidak ada.
Ia melihat ekspresi ketakutan yang nyata di mata Pak Hasan. Pria itu melanjutkan, bercerita tentang suara-suara aneh di malam hari yang hanya didengar oleh warga sekitar, dan bagaimana setiap kali keuntungan Sari Manis melonjak, selalu ada satu atau dua pekerja yang menghilang tanpa jejak. Hati-hati, Neng. Jangan pernah biarkan Tuan Darmanto memberi Neng dodolnya. Jangan pernah sentuh, apalagi dimakan. Dodol itu manis di lidah, tapi pahit di akhirat. Rina menatap pabrik tua itu. Di tengah kegelapan, ia melihat siluet seorang pria tinggi, berdiri di dekat jendela ventilasi, menatap lurus ke arahnya dan Pak Hasan. Itu pasti Bapak Darmanto, pemilik pabrik yang dingin dan misterius itu. Jantung Rina berdebar kencang. Ia tahu, investigasi yang awalnya hanya mencari kecurangan bisnis kini telah berubah menjadi perburuan horor supranatural. Rina mencatat lagi di buku sakunya, kali ini dengan tangan gemetar, aroma manis yang mematikan. Rina memutuskan untuk mengambil risiko terbesar, menyusup ke sarang laba-laba. Dengan bantuan Pak Hasan yang memberikan koneksi, dan sedikit uang sogokan kepada mandor, Rina berhasil diterima sebagai asisten pengawas inventaris, posisi yang memungkinkannya bergerak bebas di sekitar ruang produksi, terutama di malam hari. Shift malam di pabrik Sari Manis terasa seperti berada di dimensi yang berbeda. Udara di dalamnya panas, lengket, dan pengap. Kelembaban tinggi akibat uap masakan membuat kulit terasa lepek. Rina harus menahan mual akibat aroma yang kini terasa seperti campuran gula yang gosong dengan bau tidak sedap yang tidak bisa ia identifikasi. Ruang produksi utama adalah sebuah aula gelap yang hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip dan kilauan api dari tungku. Di tengah-tengah aula, berdiri sebuah benda yang langsung mencuri perhatian dan menggetarkan nyali Rina. Kuali dodol raksasa. Kuali itu bukan sekadar peralatan memasak. Ia adalah sebuah monumen, terbuat dari besi cor tebal, tingginya hampir 2 meter, dan permukaannya menghitam pekat, bukan karena karat biasa, melainkan karena noda jelaga dan residu gula yang telah melekat selama puluhan, mungkin ratusan, tahun. Kuali itu terasa dingin dan berlumut di bagian luarnya, kontras dengan isi di dalamnya yang mendidih dan menggelegak dengan adonan dodol yang tebal. Para pekerja di sana menghindari kuali itu sebisa mungkin. Mereka hanya berinteraksi dengannya seperlunya, mengaduk adonan dengan alat berat yang dioperasikan secara mekanis, tetapi tidak ada yang berani berlama-lama di dekat tungku. Rina mengamati wajah mereka. Lesu, pucat, dan selalu menunduk, seperti orang yang tidak punya jiwa. Mereka bergerak lambat, namun dengan presisi yang menakutkan, seperti mesin yang sudah diprogram untuk tujuan tunggal, mengaduk dodol. Pukul 12 malam tiba, dan suasana tegang mencapai puncaknya. Mesin pengaduk tiba-tiba berhenti, menciptakan keheningan yang memekakan telinga. Inilah waktu untuk ritual pembersihan kuali, yang selalu dilakukan oleh Bapak Darmanto sendiri. Darmanto, mengenakan kemeja batik yang bersih di tengah pabrik yang kotor, melangkah dengan tenang ke arah kuali raksasa. Matanya yang tajam dan dingin menyapu seluruh ruangan, membuat semua pekerja, termasuk Rina, berpura-pura sibuk. Rina mengamatinya dari balik tumpukan kotak inventaris. Darmanto tidak membawa sabun atau sikat. Ia membawa sebuah mangkuk kecil berisi air bunga dan sebuah benda seperti keris kecil. Dengan gerakan lambat yang hikmat, Darmanto mulai menyiramkan air bunga ke bibir kuali, lalu mengusapkan benda tajam itu di permukaan bagian dalam kuali seolah-olah sedang melukis. Rina melihat bibirnya berkomat-kamit, mengucapkan mantra atau doa dalam bahasa yang asing dan menyeramkan. Selama ritual, Rina merasa suhu ruangan turun drastis, dan bulu kuduknya berdiri. Ketika Darmanto selesai dan menjauh, Rina segera memanfaatkan kesempatan untuk mendekat. Ia harus melihat apa yang Pak Hasan katakan tentang tumbal. Saat ia berjongkok di dekat tungku batu yang memanggul kuali raksasa, ia melihatnya. Ada bercak aneh di sela-sela semen tungku. Bercak itu tidak seperti noda gula yang lengket. Warnanya merah gelap, hampir kehitaman, kering, dan berbau amis yang samar,
bau yang sama yang ia cium di luar pabrik. Tiba-tiba, telinga Rina menangkap sesuatu yang menembus keheningan malam yang sunyi. Itu bukan suara mesin, bukan pula suara Darmanto yang kini sedang berdiskusi dengan Mandor. Itu adalah bisikan lirih yang datang dari dalam kuali raksasa itu sendiri. Suaranya terdengar seperti tangisan anak kecil yang tercekik, teredam oleh ketebalan besi kuali, seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Sakit dingin ingin bebas. Rina sontak mundur, napasnya tersengal. Bisikan itu nyata. Itu bukan halusinasi. Ia menatap bercak gelap itu lagi, lalu ke kuali yang tinggi menjulang, dan menyadari kengeriannya. Entitas di sana tidak hanya meminta tumbal, tetapi juga seolah-olah terikat pada dodol itu sendiri. Dodol itu adalah makanan bagi mereka, dan sekaligus penjara bagi jiwa-jiwa yang terperangkap. Saat Rina terhuyung menjauh, Pak Hasan, yang ternyata berhasil menyusup masuk juga dengan menyamar sebagai pengantar bahan baku, menyergapnya di dekat pintu gudang. Pria tua itu tidak bicara, hanya menatap Rina dengan mata memohon. Ambil ini, desis Pak Hasan, menyelipkan sebuah ajimat kecil dari anyaman akar berwarna merah kecoklatan ke telapak tangan Rina yang dingin. Lindungi dirimu. Jangan pernah lupa peringatanku, jangan sentuh dodol itu. Kau sudah melihatnya, Neng? Di dalam kuali itu, ada kutukan. Rina menggenggam erat jimat itu. Perasaan takutnya kini bercampur dengan tekad baja seorang jurnalis. Ia telah melihat jantung kegelapan pabrik sari manis. Ia harus mengungkap apa yang terkubur di bawah kuali, sebelum ia menjadi tumbal berikutnya dari resep dodol paling mematikan di Garut. Rina kembali ke kontrakan tuanya. Tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi timah, tetapi pikirannya berputar cepat. Ia mencoba mencatat semua yang ia lihat, bercak amis, bisikan, dan ritual misterius Darmanto, tetapi tulisan di bukunya tampak kabur. Ia tahu, ia harus segera pergi. Malam itu adalah batasnya. Saat Rina berkemas, pintu kontrakannya diketuk. Di sana, berdiri mandor pabrik, dengan senyum kaku yang tidak mencapai matanya. Ini, Neng Rina, kata mandor itu, menyodorkan sekantong kecil dodol yang dibungkus daun pisang kering. Tuan Darmanto bilang, ini bonus malam pertama kerja. Khusus dari adonan terbaik yang baru diangkat. Rina merasakan dorongan kuat untuk menolak, mengingat peringatan Pak Hasan yang mengerikan. Namun, ia juga tahu menolak hadiah pribadi dari Darmanto adalah tanda paling jelas dari kecurigaan. Jantungnya berdebar kencang di dada. Ia tersenyum dipaksakan, menerima bungkusan yang terasa hangat itu. Aroma manisnya menusuk, kini terasa begitu kuat dan memabukkan, seolah zat kimia yang memaksa otak untuk lapar. Terima kasih banyak, Pak Mandor. Saya akan mencicipinya malam ini juga. Rina berbohong. Setelah mandor pergi, Rina segera meletakkan bungkusan dodol itu di meja. Ia menatapnya. Dodol itu terlihat sempurna, hitam pekat, berminyak, dan memancarkan kilau karamel. Tetapi di mata Rina, dodol itu tampak berkedip, memancarkan aura merah gelap yang ia lihat di bercak tungku. Ia merasakan rasa penasaran, rasa takut, dan dorongan aneh yang samar-samar. Seolah ada suara pelan di belakang kepalanya yang berbisik, cicipi, cicipi sedikit saja. Rina tahu ia tidak boleh menyentuhnya. Ia mengambil keputusan untuk mengubur bungkusan itu di tanah belakang kontrakan, tetapi saat tangannya meraih bungkus daun pisang itu, tubuhnya mendadak lemas. Ia kehilangan kendali. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memaksa tangannya membuka bungkusan itu dan menarik sepotong kecil dodol. Rina tidak ingat proses memasukkannya ke mulut. Yang ia ingat hanyalah sensasi ledakan rasa manis yang nyaris menyakitkan di lidahnya. Rasa itu begitu intens, begitu sempurna, tetapi di saat yang sama, ia merasakan sensasi dingin, seperti besi yang berkarat, mengalir ke tenggorokannya. Setelah menelan, ia merasakan kejutan listrik dingin yang cepat dan mematikan mengalir dari perutnya ke seluruh tubuh, meninggalkan perasaan hampa yang mendalam. Pada malam itu,
Rina tidak lagi sekadar merasa lelah. Ia merasa terkuras habis. Tenaganya terkuras ke titik nol. Ia tidur dengan tubuh menggigil, meskipun udara di Garut tidak terlalu dingin. Ajimat dari Pak Hasan di bawah bantalnya terasa panas, seolah-olah sedang berjuang melawan sesuatu yang mencoba masuk ke dalam dirinya. Saat tidur, teror sesungguhnya dimulai. Rina terjebak dalam mimpi buruk yang repetitif dan hiperrealistis. Ia berada di pabrik sari manis, tetapi pabrik itu kini gelap gulita, tanpa suara mesin. Hanya ada bau amis dan manis yang memuakkan. Ia berdiri di tepi kuali raksasa, yang kini tampak lebih besar, seperti kolam hitam pekat. Di samping kuali, berjongkok sesosok makhluk kurus, tinggi, dan bengkok. Makhluk itu diselimuti kain putih lusuh yang lengket, wajahnya tersembunyi oleh rambut panjang yang menempel karena adonan gula. Makhluk itu sedang melakukan sesuatu dengan tongkat besi. Ia tidak mengaduk dodol, tetapi mengaduk sesuatu yang lain. Makhluk itu berbalik perlahan, dan Rina melihat matanya. Matanya bukan mata manusia. Mereka adalah dua titik cahaya merah kecil yang berkedip-kedip, seperti bara api di tungku. Makhluk itu tersenyum, menunjukkan barisan gigi yang panjang dan tajam, yang semuanya berwarna hitam pekat. Tiba-tiba, makhluk itu menunjuk ke kuali, dan Rina dipaksa melihat ke dalam. Di sana, bukan dodol yang dilihatnya, melainkan lautan cairan merah kental yang panas, dengan potongan-potongan kecil tulang berwarna putih di dasarnya. Rina mendengar tangisan dan bisikan yang tak terhitung jumlahnya yang ia dengar di bab 2, tetapi kini jauh lebih keras, memohon, jangan ambil lagi. Makhluk itu meraih tangan Rina, dan ia merasakan cengkeraman dingin yang membakar. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tetapi makhluk itu hanya tertawa dengan suara yang terdengar seperti gesekan logam tua. Makhluk itu berbisik dengan suara yang sama dengan bisikan di dalam kuali, tetapi kini lebih jelas, kau sudah makan bagianmu. Sekarang, giliranmu membayar. Energi ini, manis sekali. Rina terbangun dengan keringat dingin, menjerit tanpa suara. Ia melihat jam, baru pukul 3 pagi. Ia merasa seperti baru saja lari maraton, padahal ia hanya tidur. Kondisi fisiknya benar-benar menurun. Di cermin, wajahnya terlihat cekung, dan di bawah matanya terdapat lingkaran gelap yang tebal, seolah-olah ia sudah tidak tidur selama seminggu. Kini, Rina tahu ia adalah korban. Dodol itu telah menanamkan kutukan itu ke dalam dirinya, menjadikannya bagian dari rantai makanan energi pesugihan itu. Ia segera menghubungi Pak Hasan. Mereka bertemu di sebuah warung kopi di pinggir Garut saat subuh. Pak Hasan terkejut melihat kondisi Rina. Kau memakannya, Neng? Pak Hasan bertanya dengan lirih. Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sedikit. Dan sekarang, saya merasa kosong. Saya melihat dia dalam mimpi saya. Pak, makhluk itu, yang mengaduk tumbal di kuali. Pak Hasan menghela napas panjang, kekalahan terpancar dari wajahnya. Kita harus cepat. Kau sudah terikat. Sekarang, makhluk itu akan terus menguras energimu sampai kau lenyap seperti pekerja-pekerja lain. Mbak Siti. Rina teringat akan mantan pekerja yang ia wawancarai sebentar di bab 2. Rina dan Pak Hasan segera mencari Mbak Siti, yang kini tinggal di desa seberang. Mbak Siti, seorang wanita yang dulunya periang, kini terlihat gugup dan ketakutan. Setelah melihat Rina yang tampak seperti mayat hidup dalam semalam, Mbak Siti memberanikan diri. Dulu ada Asep, Dedi, dan Ujang. Mereka pekerja keras, Neng. Tapi mereka jadi kurus kering setelah kerja di Sari Manis. Dan saat pabrik dapat pesanan besar dari Jakarta, mereka menghilang. Tuan Darmanto bilang mereka pindah kerja mendadak. Tapi saya lihat baju mereka masih tergantung di mes. Mbak Siti melanjutkan dengan suara bergetar, pekerja di sana, mereka bukan diupah dengan uang. Mereka diupah dengan kematian. Dodol itu adalah esensi mereka.
Itu yang membuat dodolnya begitu laku dan manis. Itu adalah dodol yang dibuat dari saripati manusia. Rina merasakan kengerian menusuknya. Ia kini bukan lagi jurnalis yang menyelidiki, tetapi korban yang berpacu dengan waktu. Ia harus menemukan sumber perjanjian itu, benda pusaka yang ditanam, sebelum pesugihan itu mengambil nyawa terakhirnya. Penemuan buku harian dan akar pesugihan. Matahari pagi di Garut, yang seharusnya memberikan kehangatan dan harapan, terasa dingin bagi Rina. Tubuhnya sakit, dan setiap gerakan terasa seperti membebani tulang belulangnya. Namun, setelah mendengar kesaksian Mbak Siti, tekad Rina mengalahkan rasa sakitnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi tumbal dodol sari manis berikutnya. Kita tidak bisa hanya mengusirnya, Pak Hasan, ujar Rina, suaranya serak. Makhluk itu terikat oleh perjanjian. Selama perjanjian itu ada, dia akan kembali. Kita harus menemukan dan menghancurkan akarnya. Pak Hasan mengangguk setuju. Ia menjelaskan bahwa setiap pesugihan besar, terutama yang berkaitan dengan kekayaan dan bisnis, harus memiliki pangkal pengeret, benda utama yang ditanam, yang berfungsi sebagai jangkar bagi entitas gaib. Kuncinya pasti ada di sejarahnya, kata Pak Hasan. Kakek Darmanto. Dia yang memulai bisnis ini dan tiba-tiba bangkit dari kemiskinan. Rina menyadari bahwa satu-satunya tempat yang menyimpan rahasia kelam keluarga Darmanto adalah di dalam pabrik itu sendiri, kemungkinan di kantor atau gudang tua yang tersembunyi. Mereka berdua merencanakan penyusupan untuk malam berikutnya. Malam itu, dengan bekal keberanian dan ajimat yang kini Rina ikat di pergelangan tangannya, mereka kembali ke pabrik sari manis. Mereka menyelinap melalui jendela gudang belakang yang sudah usang dan terawat. Gudang itu dipenuhi dengan karung gula kelapa yang berjamur dan kemasan dodol edisi lama yang berdebu. Di dalam gudang, hawa terasa lebih dingin, dan aroma manis yang mematikan di ruang produksi kini bercampur dengan bau apak dari kain dan kertas tua. Mereka bergerak perlahan di antara tumpukan barang rongsokan. Setelah mencari selama hampir 1 jam, Pak Hasan menemukan sebuah pintu kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan karung goni. Pintu itu terkunci dengan gembok kuno. Pak Hasan, yang dulunya adalah warga asli desa tersebut dan tahu sedikit trik, berhasil membuka gembok itu dengan sebatang kawat. Pintu itu mengarah ke sebuah ruangan kecil, yang dulunya mungkin kantor atau tempat meditasi. Ruangan itu sangat berbeda dari pabrik yang berisik. Di dalamnya sunyi, hanya ada satu meja kayu lapuk, sebuah kursi rotan yang sudah berlubang, dan rak dinding yang penuh dengan guci-guci kecil kosong dan benda-benda ritual yang mengerikan. Tulang-tulang binatang yang diikat benang merah, dupa yang hangus, dan sisa-sisa sesajen yang mengering. Di laci meja, Rina menemukan sebuah benda yang sangat rapuh. Buku harian tua yang dijilid dengan kulit kusam, kertasnya sudah menguning dan renyah. Tulisan di dalamnya adalah tulisan tangan yang rapi tetapi penuh kegelisahan, milik kakek Darmanto. Rina dan Pak Hasan segera membacanya di bawah cahaya senter ponsel Rina. Tanggal 17 Syawal, tahun 1958. Hari-hari ini adalah ujian bagi keluarga kami. Kemiskinan menekan kami. Bisnis dodol sudah mati. Aku tidak bisa melihat anak-anakku kelaparan lagi. Aku sudah mencoba semua resep, semua cara. Tanggal 21 Syawal, tahun 1958. Aku bertemu dengan orang tua di persimpangan. Matanya merah, tetapi janjinya manis. Dia tahu tentang kuali raksasa warisan kami. Dia bilang, kuali itu memiliki potensi. Aku hanya perlu memberinya pupuk agar terus berbuah. Tanggal 1 Muharram, tahun 1959. Perjanjian telah dibuat. Resepnya adalah ini: gula, santan, dan saripati dari tangan yang mengaduknya. Jin penglaris, atau yang dia sebut sebagai si manis dari bawah, tidak meminta emas. Dia meminta energi kehidupan. Dan agar perjanjian itu abadi, aku harus menanam batu keramat di bawah tungku kuali raksasa. Selama batu itu ada,
dodol akan selalu manis, dan sari manis akan jaya. Tapi pengaduknya, mereka harus siap menyerahkan segalanya. Rina membaca baris terakhir itu dengan napas tertahan. Jadi, para pekerja di pabrik itu bukanlah pekerja, melainkan pakan yang dibayar untuk mengaduk adonan dodol sambil mengorbankan energi vital mereka. Dan rasa manis sempurna yang ia cicipi di bab 3 adalah rasa yang dicuri dari kehidupan manusia. Ia melihat ke bawah kuali dalam ingatannya, bercak merah gelap di sela-sela semen. Itu bukan noda gula, melainkan residu dari proses pengurasan energi yang dilakukan batu keramat di bawahnya. Batu keramat, desis Rina, mengulanginya. Itu inti dari semua ini. Pangkal pengeret. Kita harus menghancurkannya. Pak Hasan menatap buku harian itu dengan ekspresi ngeri. Buku ini juga mencatat ritualnya. Neng, ritual pembersihan tengah malam itu bukan pembersihan. Itu adalah ritual pengisian energi untuk batu keramat, dan Darmanto dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia adalah generasi ketiga dari perjanjian neraka ini. Mereka berdua tahu, menembus lantai beton di bawah kuali raksasa bukanlah hal yang mudah, apalagi di depan Darmanto. Tetapi mereka tidak punya pilihan. Rina sudah terikat, dan energinya kini perlahan-lahan diserap, seperti bahan baku yang harus dibayarkan. Rina menutup buku harian tua itu. Ia merasa semakin dingin. Pertarungan mereka tidak lagi melawan bisnis curang, melainkan melawan warisan kegelapan yang telah berakar selama lebih dari setengah abad di pabrik dodol sari manis. Rencana harus segera dibuat. Rina menghabiskan hari itu dalam kondisi setengah sadar. Setiap jam berlalu, ia merasa semakin ringan, seperti balon yang perlahan-lahan kehilangan udara, atau seperti gula yang dilarutkan dalam air. Kutukan dodol sari manis bekerja cepat. Energi kehidupannya ditarik, dan ia harus segera bertindak. Ia tidak bisa menunggu sampai malam. Ia harus kembali ke pabrik, bukan untuk menyelidiki, tetapi untuk melakukan pengamatan terakhir sebelum serangan. Ketika matahari terbenam, Rina kembali ke pabrik sari manis, menahan rasa pusing dan mual yang terus-menerus. Ia memasuki ruang produksi utama, dan suasana di sana terasa lebih mengerikan daripada malam sebelumnya. Keberhasilan pabrik sari manis telah mencapai puncaknya. Darmanto baru saja menandatangani kontrak ekspor ke luar negeri, sebuah keberhasilan bisnis yang seharusnya dirayakan, tetapi di pabrik, hanya ada keheningan. Para pekerja kini tidak hanya lesu. Beberapa dari mereka terlihat seperti hantu. Wajah mereka cekung, kulit mereka kencang seperti ditarik dari dalam, dan mata mereka kosong, hanya mengikuti gerakan monoton mesin pengaduk. Mereka bekerja dengan kecepatan gila, seolah-olah didorong oleh cambuk tak terlihat. Dodol yang mereka hasilkan, yang menggelegak di dalam kuali raksasa, memancarkan uap manis yang kental dan berminyak, membuat Rina merasa seperti menghirup asap rokok tebal yang dicampur karamel. Rina mencatat satu hal yang paling mengganggu, getaran. Lantai pabrik bergetar tidak wajar, seolah ada sesuatu yang berdetak di bawah beton. Ia tahu, itu adalah batu keramat yang sedang bekerja, menarik energi saripati kehidupan dari para pengaduk. Saat Rina berdiri di dekat tumpukan bahan baku, ia melihat Bapak Jaka, salah satu pekerja tertua yang ia kenal sebagai orang yang sangat ramah, tiba-tiba ambruk. Pria tua itu jatuh dengan bunyi keras, menjatuhkan tongkat pengaduknya. Anehnya, tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Hanya keheningan yang lebih dalam. Para pekerja di sekitarnya hanya menatap sejenak, lalu kembali mengaduk adonan. Mereka tidak bergerak untuk menolong Jaka. Mereka tidak memiliki emosi atau reaksi. Rina, meskipun tubuhnya terasa berat, berlari menghampiri. Bapak Jaka sudah meninggal. Rina merasakan sensasi dingin menjalar di tulang punggungnya. Jaka tidak berdarah, tidak ada luka luar. Tetapi bibirnya membiru, dan kulitnya terasa kering, panas, dan kaku, seolah-olah semua cairan dan energi di dalam tubuhnya telah ditarik keluar. Dia benar-benar kering kerontang, layu dalam hitungan detik.
seperti tanaman yang akarnya dicabut paksa. Ini adalah kematian pertama yang ia saksikan sendiri, bukan sekadar cerita dari Mbak Siti. Ini adalah bukti nyata dari kejahatan Darmanto. Suara langkah sepatu kulit yang berderit memecah keheningan yang mencekam itu. Bapak Darmanto muncul dari kantornya. Ia menatap mayat Bapak Jaka dengan pandangan yang sama dinginnya seperti ia menatap karung gula yang kosong. Tidak ada simpati, tidak ada kejutan. Singkirkan ini, perintah Darmanto kepada Mandor, suaranya pelan namun menusuk. Laporkan sebagai serangan jantung mendadak. Dia memang sudah tua. Tiba-tiba, mata Darmanto yang tajam tertuju pada Rina. Ia berjalan menghampiri, senyum tipis yang penuh ancaman tersungging di bibirnya. Rina, meskipun ketakutan, berdiri tegak di samping mayat Jaka. Ajimat di tangannya terasa semakin panas. Saya kira kau hanya tertarik pada metode tradisional. Nona Rina, kata Darmanto, suaranya seperti parutan. Tapi tampaknya kau terlalu tertarik pada urusan internal. Buku harian itu, di mana dia? Rina terperanjat. Bagaimana Darmanto bisa tahu? Pasti karena ia sudah terikat dengan pesugihan itu. Jin itu telah melihat dan memberitahunya. Saya tidak tahu tentang buku harian apapun, Pak Darmanto, jawab Rina, mencoba terdengar tenang. Darmanto tertawa pelan, tawa yang tidak menyenangkan, lebih mirip desisan. Jangan berbohong, gadis kecil. Energimu sudah berbeda. Kau sudah mencicipi produk kami. Kau sudah menjadi bagian dari pabrik ini. Kau adalah saripati berikutnya, Nona Rina. Ia mendekat, dan Rina bisa merasakan aura dingin dan beracun dari pria itu. Kau mau laporan? Akan kuberikan laporannya. Pabrik sari manis akan jaya abadi. Semua keberhasilan ini didasarkan pada pengorbanan. Pengorbanan dari para pengaduk yang rela memberikan tenaga mereka agar produk kami sempurna. Darmanto mencondongkan tubuhnya ke Rina, suaranya menjadi bisikan mematikan. Aku menawarkanmu dua pilihan. Pertama, kembalikan buku itu, ambil uang tutup mulut ini, dan pergi dari Garut sekarang juga. Kedua, Darmanto menunjuk ke mayat Bapak Jaka dengan ujung sepatunya. Kau akan berakhir di bawah kuali, dan dodol kami malam ini akan terasa terlalu manis. Rina tahu ini adalah konfrontasi terakhir. Ia harus keluar dari pabrik ini sekarang, membawa rencananya yang sudah matang. Saya tidak butuh uang Anda, Pak Darmanto. Saya butuh keadilan untuk Bapak Jaka dan yang lainnya. Rina menatap mata Darmanto, menyalurkan semua sisa keberaniannya. Darmanto hanya menyeringai, senyumnya kini terlihat seperti topeng kejahatan. Baik, kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh nyalimu akan bertahan, Nona Rina. Kau sudah menjadi bahan baku kami. Kau tidak akan keluar dari Garut ini hidup-hidup. Rina berbalik dan berlari. Bunyi mesin pabrik dan adukan dodol kembali terdengar, tetapi kini suaranya terasa seperti hiruk-pikuk iblis yang merayakan pesta. Ia tahu Darmanto telah melepaskan ancamannya. Ia harus bertemu Pak Hasan sekarang. Malam ini, mereka harus mengakhiri perjanjian pesugihan ini, di tempat yang paling menakutkan, di bawah kuali raksasa. Rina kembali ke kontrakan, tubuhnya gemetar, tetapi api tekadnya kini membakar lebih besar dari rasa takutnya. Ancaman Darmanto telah menghilangkan sisa-sisa keraguannya. Setelah melihat kematian Bapak Jaka, ia tahu waktu mereka sangat sempit. Ia dan Pak Hasan bertemu di sebuah gubuk kecil terpencil, tempat yang terasa cukup aman dari mata dan telinga Darmanto, atau jin pesugihan itu. Pak Hasan terkejut melihat kondisi Rina yang semakin memburuk dan mendengar berita tentang kematian Jaka. Rina yang lemah, dengan mata yang terus-menerus terasa mengantuk, membuka buku harian tua dan menunjuk pada satu baris penting. Batu keramat di bawah tungku kuali raksasa. Ini, Pak Hasan. Ini akarnya, desis Rina, suaranya kini harus dipaksakan keluar. Buku itu bilang, selama batu itu ada,
Jin penglaris itu terikat dan akan terus diberi makan. Kita harus menghancurkan batu keramat itu. Pak Hasan mempelajari halaman itu dengan saksama. Menghancurkan pangkal pengeret adalah satu-satunya cara. Tapi batu keramat itu pasti dilindungi oleh mantra dan energi yang sangat kuat, apalagi setelah diisi oleh ritual tengah malam selama puluhan tahun. Mereka berdua mulai menyusun rencana serangan balasan. Ini bukan lagi soal investigasi. Ini adalah operasi supranatural yang berbahaya. Waktu, mereka harus menyerang pada ritual tengah malam Darmanto berikutnya, saat energi batu keramat sedang pada puncaknya. Pada saat itulah jin itu paling rentan, karena sedang makan, atau paling kuat, tetapi itulah satu-satunya waktu Darmanto akan berada di dekat tungku untuk mengawasi. Alat? Untuk menembus lantai beton di bawah tungku, mereka membutuhkan alat keras. Pak Hasan mengatakan ia memiliki palu godam tua di rumahnya, yang dulunya dipakai untuk menghancurkan batu fondasi rumahnya, dan yang sudah ia doakan dengan doa-doa penolak bala. Inti ritual tandingan. Pak Hasan menjelaskan bahwa untuk menetralkan pangkal pengeret, ia membutuhkan zat penetral yang kuat, yang berlawanan dengan sifat dodol dan pesugihan itu. Pesugihan ini berakar pada gula dan kelapa, neng, manis, kental, memabukkan, jelas Pak Hasan. Kita perlu sesuatu yang pahit, murni, dan suci. Aku akan menyiapkan air 7 sumur yang sudah didoakan dan dicampur dengan bubuk biji mahoni yang pahit. Bubuk itu melambangkan pembalasan alam yang tidak bisa dipalsukan oleh manisnya setan. Namun, ada satu hal lagi yang dibutuhkan. Benda kunci yang berasal langsung dari pabrik yang menyimpan energi kelam. Rina teringat akan dodol pemberian Darmanto yang ia kubur di belakang kontrakan. Dodol yang saya cicipi, kata Rina. Dodol itu sudah mengandung energi saya. Pak, itu adalah bagian dari rantai makanan mereka. Jika kita bisa mencampurkan dodol itu dengan air pahit bapak dan menuangkannya ke batu keramat, mungkin akan terjadi penolakan energi yang dahsyat. Pak Hasan setuju. Dodol yang sudah ditanami, energi tumbal adalah penghubung yang sempurna. Rina juga harus mengambil risiko lain. Untuk memastikan Darmanto tidak bisa menghentikan mereka, Rina harus mengalihkan perhatian semua pekerja. Ia punya satu ide. Menyebabkan gangguan besar di luar area kuali raksasa. Mereka menyusun langkah-langkahnya secara rinci. Rina akan masuk lebih dulu, dengan alasan memeriksa inventaris. Saat Darmanto memulai ritualnya, Rina akan menyalakan alarm atau menyebabkan korsleting di bagian belakang pabrik. Saat kekacauan terjadi, Pak Hasan akan masuk membawa palu godam dan ramuan pahit. Neng, kau harus sangat berhati-hati. Pak Hasan mengingatkan, raut wajahnya serius. Saat batu keramat itu terancam, jin penglaris itu akan menampakkan wujudnya. Dia tidak akan membiarkan sumber kekayaannya dihancurkan. Pertarungan kita akan menjadi pertarungan gaib yang mengerikan. Rina memegang ajimat di pergelangan tangannya. Ia melihat wajahnya yang pucat di genangan air hujan. Ia tidak lagi takut pada kematiannya sendiri. Ia takut jika ia gagal, Darmanto akan terus merusak hidup orang lain dengan bisnis dodol berdarahnya. Saya sudah siap, Pak Hasan, ujar Rina. Malam ini, kita akhiri perjanjian neraka ini. Dodol sari manis harus berhenti memakan nyawa. Pak Hasan mengangguk, matanya menatap tajam ke arah pabrik yang kini mulai berasap dari kejauhan. Mereka kembali ke tempat masing-masing untuk persiapan terakhir. Rina mengambil kembali bungkusan dodol yang ia kubur, bungkusan yang kini terasa dingin dan menjijikkan di tangannya. Semuanya telah dipersiapkan untuk pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib pabrik sari manis dan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Pukul 00. Malam mencekam di pabrik dodol sari manis. Bunyi mesin pengaduk, yang kini beroperasi dengan kecepatan brutal, terdengar seperti ratapan panjang, memenuhi malam. Rina, dengan sisa-sisa energinya, menyelinap ke gudang belakang. Ia merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah menyakitkan,
dan ia harus menopang dirinya agar tidak jatuh pingsan. Namun, pemandangan mayat Bapak Jaka terpatri di benaknya, memberinya kekuatan yang kejam. Di ruang produksi utama, Darmanto sudah memulai ritualnya. Ia berdiri di depan kuali raksasa, di mana adonan dodol mendidih dan mengeluarkan uap yang kini tidak hanya manis, tetapi berbau busuk. Darmanto membaca mantra, dan getaran di lantai pabrik semakin keras, seolah jantung besar di bawah tanah sedang berdebar kencang. Para pekerja yang tersisa, seperti boneka yang tali kendalinya ditarik, mengaduk tanpa henti, wajah mereka diselimuti keringat dan air mata yang tidak disadari. Saatnya tiba. Rina mengeluarkan kabel listrik tua yang ia temukan, menghubungkannya secara sengaja ke dua terminal yang salah di panel distribusi listrik gudang. SSSTTTT. Prak. Cahaya lampu neon di seluruh pabrik padam, digantikan oleh kegelapan total dan bau ozon menyengat dari korsleting. Mesin pengaduk besar mati mendadak. Seluruh ruang produksi jatuh ke dalam keheningan yang tiba-tiba, yang lebih mengerikan daripada suara berisik tadi. Sialan, teriak Darmanto, suaranya memantul di tengah kegelapan. Mandor, perbaiki sekarang. Siapa di sana? Di tengah kekacauan singkat itu, Pak Hasan muncul. Dengan palu godam tua di pundaknya, ia bergerak cepat menuju tungku kuali raksasa. Darmanto, yang matanya kini bersinar merah karena marah, menyadari tujuan Hasan. Berhenti, orang tua bodoh, itu milikku. Darmanto mencoba menyerang Hasan, tetapi Hasan yang sudah siap mental, menggunakan ajimat di tongkat palu godamnya. Ajimat itu memancarkan kilatan cahaya samar. Ketika Darmanto menyentuh tongkat itu, ia menjerit kesakitan, terlempar mundur, dan menabrak tumpukan karung gula. Pak Hasan tidak membuang waktu. Ia mengangkat palu godam di atas kepalanya yang disinari cahaya senter Rina yang lemah, dan mulai memukul lantai beton di dekat bercak amis itu. Pum! 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 Setiap pukulan mengirimkan getaran ke seluruh pabrik. Pada pukulan ketiga, lantai beton di bawah tungku retak lebar. Dari celah retakan itu, muncul asap hitam tebal, beraroma manis busuk yang memualkan. Dan kemudian, suara tawa yang dingin dan melengking memecah udara. Si manis dari bawah menampakkan wujudnya. Makhluk itu tinggi menjulang, lebih tinggi dari kuali itu sendiri. Tubuhnya kurus kering, diselimuti adonan dodol yang mengeras, memberinya penampilan seperti manusia yang terbuat dari karamel basi. Matanya adalah dua lubang yang memancarkan cahaya merah darah. Rambutnya panjang, lengket, dan berwarna hitam pekat. Ia muncul dari retakan, dan atmosfer di dalam pabrik seketika berubah. Suhu turun drastis, dan Rina merasa energi terakhirnya ditarik keluar dengan paksa. Makhluk itu tidak memandang Pak Hasan. Matanya langsung tertuju pada Rina. Kau yang makan? Kau milikku sekarang. Raungan si manis dari bawah terasa seperti bisikan tajam yang menusuk telinga Rina, memaksanya berlutut. Si manis mengulurkan tangan yang panjang dan kurus, di mana kuku-kuku hitamnya mencengkeram udara. Rina merasakan cengkeraman yang sama seperti di mimpinya, kali ini nyata, mencekik paru-parunya. Ajimat di tangannya berjuang mati-matian, memancarkan panas yang ekstrim, nyaris membakar kulit Rina. Jangan sentuh dia, setan, teriak Pak Hasan, yang kini telah melihat batu keramat itu. Batu keramat itu bukanlah batu biasa. Ia adalah kristal hitam pekat yang berdenyut, ditanam di tengah akar-akar pohon yang menembus fondasi, berlumuran cairan merah gelap. Energi kegelapan batu keramat itu memancar dengan kuat, dan bisikan-bisikan jiwa yang terperangkap keluar dari sela-sela retakan. Darmanto, yang bangkit dengan wajah pucat dan mata merah, berlari ke arah Hasan, kini sepenuhnya dikuasai kegilaan. Jangan, kaya raya. Aku tidak mau miskin lagi. Rina, mengerahkan semua tenaga terakhirnya, melemparkan buku harian tua itu ke wajah Darmanto. Darmanto terhuyung mundur, tangannya terbakar oleh kertas yang telah ia hianati. Momen itu dimanfaatkan Pak Hasan.
Ia mencampurkan air 7 sumur dan bubuk biji mahoni ke dalam bungkusan dodol yang dipegang Rina, dodol tumbal yang telah dimakan Rina. Adonan pahit dan manis itu kini tampak seperti lumpur hitam yang bergejolak. Si manis dari bawah menyerang Hasan. Namun, tepat pada saat itu, Rina berteriak dengan suara terakhirnya, memecah fokus jin itu. Kau tidak akan kenyang abadi. Ini akhirmu, si manis. Distraksi Rina berhasil. Si manis melonggarkan cengkeramannya, berbalik ke arah Rina dengan amarah yang mendidih, uap gula tebal keluar dari mulutnya. Pak Hasan, melihat celah sempit itu, beraksi. Ia menuangkan campuran dodol pahit dan suci itu ke batu keramat yang terbuka. Fiuh! Asap tebal mengepul, diikuti oleh bunyi desis yang keras, seperti air yang disiramkan ke minyak panas. Pak Hasan mengangkat palu godamnya tinggi-tinggi. Dengan seluruh kekuatan kebenciannya terhadap Darmanto dan keputusasaannya atas desa mereka, ia menghantam batu keramat itu sekeras-kerasnya. Ting! Prak! Suara palu yang menghantam batu keramat adalah suara yang paling keras dan paling menyakitkan yang pernah didengar Rina. Pabrik itu bergetar hebat. Kuali raksasa mengeluarkan bunyi retakan yang mengerikan dan terbelah dua. Adonan dodol panas yang mendidih di dalamnya tumpah ruah ke lantai beton, mengeluarkan asap yang bau amis dan busuk yang tak tertahankan. Si manis dari bawah menjerit. Bukan jeritan amarah, tetapi jeritan kesakitan, keputusasaan, dan kekalahan. Sosoknya mulai mencair, meleleh, seperti karamel yang dipanaskan di atas api. Matanya yang merah padam, dan wujudnya menghilang, meninggalkan bau busuk yang cepat memudar, digantikan oleh aroma manis biasa dari dodol yang terbakar. Rina ambruk di lantai, seluruh tubuhnya kini hampa. Ia melihat Pak Hasan berdiri terengah-engah, memegang palu godam. Di tengah asap dan kegelapan, Darmanto tergeletak di sampingnya, kini hanya seorang pria tua yang pucat, lumpuh, dan gila, menatap langit-langit pabrik yang kotor sambil tertawa dan menangis bersamaan, mengulang-ulang kata, manis terlalu manis. Keheningan yang mengikuti penghancuran batu keramat terasa seperti selimut tebal yang menenangkan. Rina terbaring di lantai, tetapi ia merasakan sesuatu yang aneh. Rasa dingin yang menguras energinya tiba-tiba menghilang. Meskipun tubuhnya lemah, ia merasakan sedikit kehangatan kembali mengalir, seolah-olah ikatan supranatural yang mencekiknya telah diputus. Pak Hasan, setelah memastikan si manis dari bawah telah lenyap dan Darmanto tidak berbahaya, segera menghampiri Rina. Ia merobek sedikit kainnya dan mengikatkannya di pergelangan tangan Rina yang merah karena panas dari ajimat. Sudah berakhir, Neng, bisik Pak Hasan, air mata mengalir di pipinya. Perjanjian itu hancur. Mereka semua bebas. Di sekitar pabrik, para pekerja yang tadi bekerja seperti zombie tiba-tiba tersadar. Mereka berteriak kebingungan, melihat kekacauan di sekitar mereka. Kuali yang terbelah, Darmanto yang gila, dan mayat Bapak Jaka yang masih tergeletak. Kesadaran dan kepanikan kembali. Mereka mulai menangis dan menjerit. Sesuai rencana, Pak Hasan telah menghubungi kenalannya di kepolisian Garut. Pagi hari itu, saat matahari terbit di atas perbukitan Garut, tim kepolisian dan tim medis tiba. Mereka menemukan Darmanto yang sudah sepenuhnya kehilangan akal, hanya bisa merangkak dan mencoba menjilat dodol yang tumpah di lantai. Polisi menemukan buku harian tua dan mayat Bapak Jaka. Meskipun cerita Darmanto tentang jin penglaris dan batu keramat terdengar gila, bukti fisik dari kematian Jaka dan pengakuan para pekerja tentang kondisi kerja yang tidak manusiawi sudah cukup untuk menutup pabrik dodol sari manis dan membawa Darmanto ke tahanan. Rina menghabiskan 2 minggu di rumah sakit di Garut, memulihkan energi yang hampir habis. Ia didampingi oleh Pak Hasan dan Mbak Siti, yang kini sudah kembali ceria. Dokter mendiagnosisnya dengan kelelahan akut, tetapi Rina tahu bahwa yang ia derita adalah penyakit dari dunia lain. Dodol sari manis yang terkenal dengan rasa manisnya yang sempurna menjadi legenda kelam. Publik terkejut dengan laporan media yang menyelimuti kasus ini.
Pabrik ditutup karena kecurangan bahan baku dan kematian misterius. Rina, sebagai jurnalis yang mengungkap skandal ini, tidak menulis tentang jin penglaris dan batu keramat. Ia menulis tentang racun keserakahan, tentang bagaimana ambisi kekayaan dapat menguras hidup manusia hingga kering, baik secara harfiah maupun metaforis. Ia menyoroti eksploitasi pekerja, kecurangan bisnis, dan penemuan mengerikan tentang bagaimana Darmanto menggunakan ketakutan orang lain untuk kekayaan pribadinya. Akhir dari pabrik. Pabrik sari manis disegel. Kuali raksasa itu, yang kini terbelah, menjadi monumen bisu dari keserakahan yang mematikan. Bangunan itu tetap berdiri, tetapi tidak pernah ada lagi yang berani masuk untuk membersihkan sisa-sisa dodol yang menempel. Warga desa setempat percaya bahwa tempat itu masih berhantu, dan aroma manis busuk yang samar-samar masih tercium di sekitar sana pada malam hari, menjadi peringatan. Beberapa pekerja yang kondisinya tidak terlalu parah berhasil pulih, dan dengan bantuan Pak Hasan, mereka kembali mendirikan pabrik dodol kecil dengan resep yang jujur. Mereka belajar bahwa dodol yang paling enak dan manis adalah dodol yang dibuat dengan kerja keras dan ketulusan, bukan dari saripati kehidupan orang lain. Rina akhirnya meninggalkan Garut, membawa serta buku harian tua kakek Darmanto sebagai satu-satunya bukti nyata dari dimensi gaib yang ia lawan. Pengalaman itu mengubahnya. Ia tidak lagi skeptis, tetapi juga tidak takut. Ia sekarang tahu, di balik setiap ambisi yang terlalu sempurna, di balik setiap manis yang terlalu berlebihan, selalu ada biaya yang gelap dan tersembunyi. Saat Rina duduk di kereta, meninggalkan pegunungan Garut, ia membeli sebungkus dodol dari pedagang kecil. Ia mencium aromanya, aroma gula yang murni, santan yang gurih, dan kelapa yang sederhana. Rasa manis dodol yang asli itu kini terasa hambar, tetapi menenangkan, jauh dari rasa yang mencekik dan mematikan yang pernah ia cicipi. Ia tahu, dimanapun ada keserakahan yang berakar, si manis dari bawah mungkin hanya tidur. Dan Rina, sang jurnalis, akan selalu siap untuk mengungkap kutukan manis itu.